Desa, berkat jati diri bangsa. Saat ini kami akan menyampaikan terkait dengan lomba ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa ada lomba Desa Wisata Nusantara ini? Jadi tentang lomba desa ini merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa wisata yang memenuhi kriteria yang ditentukan pada proses seleksi dan pemilihan. Proses seleksi dan pemilihan ini akan dimulaikan setelah launching pada tanggal 11 Agustus tahun 2023 nanti. Di sana akan berlangsung beberapa tahapan proses yang kiranya dapat diikuti sejak awal sampai dengan selesai, sampai terpilihnya, terseleksinya desa-desa yang masuk di 30 besar dalam rangka lomba desa wisata ini. Selanjutnya, latar belakangnya adalah bahwa Kementerian Desa PDTT menjalankan amanat RPJM tahun 2020 sampai 2024 melalui dukungan pembangunan desa wisata dan fasilitas badan usaha milik desa sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Selanjutnya, Indonesia memiliki beragam daya tarik wisata yang baik alam dan budaya yang merupakan modal dasar pengembangan industri pariwisata untuk mendorong iklim perekonomian nasional, terutama pasca pandemi coronavirus disease tahun 2020 sampai tahun 2021. Selanjutnya, dalam rangka itu juga diharapkan ada kebangkitan ekonomi nasional pasca COVID-19 dapat dimulai dari peningkatan perekonomian dari desa. Salah satu jalan peningkatan perekonomian desa adalah pengembangan desa wisata dengan memanfaatkan berbagai potensi desa. Sebagai penghargaan bagi semangat desa untuk mengembangkan wisatanya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginisiasi penyelenggaraan Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023 ini. Maksud dan tujuan. Maksudnya yang pertama adalah optimalisasi kapabilitas desa menjadi desa wisata unggulan dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, peserta lomba merupakan seluruh desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa bersama yang terbagi menjadi dua kategori berdasarkan pada Indeks Desa Membangun. Kategori pertama kita bisa melihat di sini, jadi tidak dipertandingkan, tidak dikompetisikan semua IDM-nya, kategori desanya, tapi langsung kepada dua kategori besar, yaitu untuk kategori pertama, desa sangat tertinggal, dan desa berkembang menjadi satu kategori. Kemudian kategori kedua adalah desa maju dan desa mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu, persyaratan secara umum dan yang memang benar-benar menjadi prasyarat juga adalah bahwa yang pertama, desa memiliki legalitas sebagai desa wisata yang minimal, ya, yang sangat minimal itu adalah memiliki surat keputusan dari kepala desa. Hal ini mungkin pasti bisa dilakukan oleh semua desa-desa karena kita mengambil standar minimalnya yaitu memiliki SK kepala desa. Yang kedua, memiliki peraturan desa tentang badan usaha milik desa dan badan usaha milik desa bersama. Yang ketiga, peserta lomba belum pernah menjadi pemenang event penghargaan sejenis pada tingkat nasional yang diselenggarakan oleh kementerian lembaga maupun lembaga lain dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Jadi belum pernah menang dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya Bapak Ibu, dari Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten, Dinas PMD Kabupaten, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, dapat menyebarkan terkait dengan persyaratan yang sudah kami sampaikan tadi. Pendaftaran lomba nanti akan dibuka melalui ramban Google Chrome.
Internet Explorer ataupun Mozilla Firefox, lalu ketika alamat halaman website sebagai berikut, sudah ada tertulis Bapak Ibu. Nanti juga ini ada di link chat ya, teman-teman. Bahan ini ada di link chat ya. Kemudian ada klik tautan pendaftaran lomba. Karena kita berdasarkan Google Form, jadi nanti mengklik tautan pendaftaran lomba yang tertera pada pengumuman atau tautan berikut. Bapak Ibu bisa melihat di Bitly ya, Desa Wisata Nusantara 2023. Semuanya tanpa spasi. Selanjutnya halaman website akan dialihkan menuju Google Form berjudul Form Pendaftaran Lomba Desa Wisata Nusantara seperti tampilan yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya. Setelah mengklik Bitly tadi, itu langsung terbuka Google Form-nya. Kemudian pelaksanaan kegiatan ini, launching Lomba Desa Wisata Nusantara akan berlangsung pada tanggal 11. Jadi kami akan membuka nanti link Google Form itu setelah di launching pada tanggal 11 Agustus tahun 2023. Selanjutnya, malam puncak apresiasi pemenang Lomba Desa Wisata Nusantara akan dilaksanakan pada bulan November minggu pertama. Kami membuat spare waktu sampai November minggu kedua untuk mengantisipasi jika ada waktu-waktu nanti yang tidak terisi, tapi kita menekankan nanti ini pada minggu pertama bulan November. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan masuk dalam tahapan pelaksanaan lomba. Dalam tahapan pelaksanaan lomba ini, yang pertama tadi kita akan lomba ini akan di-launching pada tanggal 11 Agustus tahun 2023. Pendaftaran dibuka tanggal 12 Agustus dan akan ditutup pada tanggal 29 September tahun 2023. Dan seluruh peserta dapat mendaftar melalui link Google Form yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Seleksi administrasi dan kriteria itu akan berlangsung paralel pada waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 4 Oktober. Jadi kami setelah tanggal 12 ini dibuka, ini akan langsung diseleksi secara administrasi dari sejak 14 Agustus sampai tanggal 4 Oktober. Data-data yang masuk akan kami input pada tanggal 14 Agustus itu sampai tanggal 4 Oktober. Tahapan keempat adalah penetapan dan pengumuman 90 besar. 90 besar ini terdiri dari 2 kategori, 45 desa kategori yang pertama dan 45 desa pada kategori yang kedua. Penetapan dan pengumuman ini akan terinformasikan pada sejak tanggal 4 sampai tanggal 8 Oktober. Jadi setelah ditetapkan dan akan diumumkan pada tanggal 8 Oktober. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, presentasi peserta. 90 peserta dari 2 kategori ini akan mempresentasikan sejak tanggal 12 sampai tanggal 18 Oktober. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan diumumkan 90 besar itu akan masih memiliki waktu ya tanggal 8 sampai tanggal 12 Oktober kurang lebih 5 hari untuk mempersiapkan presentase. Dan ini akan dilaksanakan sejak tanggal 12 sampai tanggal 18 mengingat jumlah peserta yang lumayan banyak, ada 90 peserta dan nanti ada juri yang menilai untuk 45 peserta kategori pertama dan ada juri yang menilai untuk 45 kategori yang kedua. Dilakukan secara online. Dan jadi ini mempermudah Bapak Ibu semuanya, tidak offline, tidak harus hadir, tapi dilaksanakan secara online. Nanti akan ada informasi, ada tim yang akan mengkonsolidasikan ini, terutama untuk jaringan. Ya, untuk jaringan supaya para peserta 90 peserta ini dapat menampilkan
tampilan, dan akan ada tanya jawab dengan para anggota Dewan Juri. Selanjutnya dalam prosesnya ada penetapan 30 besar. Dari 45 besar per kategori, ada 15 desa tiap kategori. Jadi karena 2 kategori, jadi ada 30 besar kategori itu akan diumumkan pada tanggal 20. Dan ini belum ada pemeringkatan. Belum ada pemeringkatan. Selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi ke lapangan, yaitu kunjungan lapang pada tanggal 23 Oktober sampai tanggal 10 November. Verifikator melakukan penilaian secara langsung ke desa. Jadi nanti desa-desanya akan dihubungi dan di sana akan silakan desa mempersiapkan secara alami, ya, sesuai apa yang dipresentasikan, kiranya itu secara akurat dapat ditemukan di desa-desa yang akan diverifikasi nanti. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tahap ke-8 adalah pengumuman 30 besar berdasarkan abjad. Sekali lagi ini belum pemeringkatan. Masih berdasarkan abjad, 15 desa tiap kategori. Ini akan berlangsung karena para anggota Dewan Juri juga akan melakukan rapat secara tertutup tanggal 12 sampai tanggal 15 November setelah kembali dari lapangan. Pemberian apresiasi menjadi malam puncak daripada pengumuman pemenang lomba. Pemenang lomba desa tematik akan terpilih 3 desa tematik, dan yang terakhir ada 1 pemenang desa terfavorit. Sehingga dan itu nanti diambil dari 30 besar itu juga. Harapan kami bahwa pemberian apresiasi nanti ini tidak sampai di tanggal 16-17 November, mengingat kita juga masuk dalam tahapan masa tenang untuk Pilpres dan Pileg. Dengan demikian diharapkan kita akan bisa selesai pada minggu pertama bulan November. Tapi ini jadwal yang sudah dipersiapkan, semoga tidak terlalu jauh supaya waktunya berubah. Jadinya jadwal dan waktu bersifat tentatif yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi politik di Indonesia. Bapak Ibu, hadiah dan peringkat ini hadiah sudah disiapkan senilai 1 miliar. Uang tunai dan penghargaan diberikan kepada desa pemenang, yaitu 15 desa per kategori, ditambah 3 desa tematik, dan 1 lagi tadi ada desa terfavorit. Bapak Ibu, ini adalah flyer publikasi dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait dengan Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2023. Ini adalah key visualnya, dan semua nanti yang berkaitan dengan lomba akan memakai key visual seperti yang sudah terpampang di hadapan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Kiranya dari Bapak Ibu Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten, kemudian dari Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten dapat mendorong desa-desa yang ada di lingkup wilayahnya untuk turut berpartisipasi dalam rangka Lomba Desa Wisata Nusantara ini. TV Desa, berkat jati diri.